Halo semuanya, balik lagi di Sound Sekerta Podcast bersama gue Farel dan temen gue Rahman. Semakin lama Mas Indi ini namanya akan semakin terbongkar nama lengkapnya nih. Kali ini kita nggak sendiri nih. Nggak berdua. Bentar. Nggak sendiri ini dalam kurung apa, Pak? Kan kita mau bikin podcast. Ya, karena konten spesial. Nah, itu maksud jadinya saya. kita nggak berdua. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebawain konten spiritual journey lagi. Dan bersama the one and only temannya Mas Indi. Siapa dong kenalin dong? Ya, ini please welcome teman saya, Mas Effendi. Halo. Nah, Jadi gimana kabarnya gimana? Setelah ini barusan dapat 1 minggu ya hari raya Idul Fitri. ya 1 minggu besok, 1 minggu pas. Saya beserta pacar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kayak punya pacar aja. Emang pakai lebaran ya? Hah? Emang pakai lebaran? Enggak apa-apa lah, kan kita mengucapkan. Iya, Kita sebagai orang yang punya ya saya lanjut. Anda kan agamanya ganti-ganti tiap Ya, hari. lanjut. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang spiritual journey lagi nih, tentang hal-hal Mistis. mistis Bukan mistis sih. di luar normal, abnormal berarti ya. Kayak warung. Pembahasan kali ini tentang makhluk halus ya? Ya. Makhluk halus. Pertanyaan pertama. Enggak, sebelum memulainya ini spesial nih karena kita udah nggak rekaman dari rumah lagi ya. Kemarin 2 episode terakhir kita rekaman dari rumah dan spiritual journey pertama juga kita dari rumah, tapi sekarang Mas Effendi udah di depan kita. Di depan rumah. Ini hasilnya masih PSBB, Pak. Masih PSBB. Besok ya baru udah selesai ya PSBB Malangnya ya. Aslinya kota kan nggak apa-apa kan PSBB kan? Nggak apa-apa. Ya cuma kabupaten ini emang rumahku ini. Untung saya bisa menyelinap secara itu. Diam-diam ya. Tapi besok masih PSBB, Pak. Berarti masih PSBB. Party skala besar-besaran. Jadi Oh, kita iya. besok melepaskan aura negatif semua. Iya, siap. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang makhluk halus karena kemarin itu kita hanya perkenalan ya sama membahas tentang anak indigo tuh gimana sih. Gimana? Nah, sekarang kita lebih spesifik pembahasannya tentang makhluk halus karena kita berdua ada sedikit rasa penasaran kenapa di setiap daerah hantunya itu berbeda-beda. Kalau menurut Mas Evin sendiri kenapa sih tiap daerah itu mempunyai Ciri khas. ciri khas gitu loh, Ciri hantunya khas yang berbeda-beda itu kenapa sih? Karena kebudayaan setiap daerah itu berbeda-beda. Oh, jadi kayak suku sama budaya beda kah? Suku itu kan kelompoknya. Kalau budaya itu apa ya? Kebiasaannya gitulah, tradisi. Oh, gitu. Oke. Berarti sama kayak kita di suku Jawa. Terus budaya Jawa Timur sama Jawa Tengah kan beda. Budaya Jawa Timur sama Jawa Tengah Sama sih ya? sedikit mirip. berbeda. Yang beda itu ke Jawa Barat. Oh, tapi itu bukan suku Jawa, Pak, sudah. Iya, Iya sih. walaupun satu pulau kan semakin ke barat semakin berubah. Oh iya gitu ya. Oh, berarti tergantung budayanya. Emang kalau di Jawa Timur sendiri ada nggak sih hantu yang nggak ada di daerah lain? Ada. Apa tuh? Oh, babi ngepet. Oh. Babi Enggak sih ngepet ya, kan semua ya? nasional ya? Masih ada. Tadi aku masih di daerah Jawa Timur tok ya, belum keluar, belum pernah explore keluar ke luar Jawa, Ah. ke Jawa Tengah. Jawa Tengah masih pernah. Ya dominan masih mirip-mirip sama gitu. Kalau di Sunda itu apa ya? Kayaknya di Sunda gue kurang ngikutin kurang ngikutin perhantuan orang sana kayaknya. Benar. Lah, terus apa namanya? Ini lingkup Indonesia, Pak. Lingkup Indonesia. Kenapa yang famous itu selalu pocong, kalau nggak gitu kuntai, kalau nggak gitu genderuwo? Nggak apa kayak gimana ya? Ada hantu itu maksudnya apa ya namanya? Lah, kayak tadi Pak di suku-suku, tapi nggak terkenal. Yang terkenal kenapa di Indonesia ya setiap daerah memiliki pocong itu, memiliki genderuwo, memiliki kuntilanak. Jadi kayak hantu Ya, nasional ya. Ah, hantu nasional. Emang si kunti, pocong, genderuwo dan lain-lain itu masih apa ya? Masuk kategori setan low energy. Low budget. Oh, Low Low energy, energy, low energy. budget. Oh. Paling rendah. Jadi ya memang memiliki populasi yang lumayan banyak ditambah lagi dengan iya. mungkin dari
industri film yang sering ngangkat. Nah, iya. Iya, Tuh. iya. Pocong kuntilanak. Oh, jadi gue baru tahu loh, Mak. Jadi di makhluk halus itu ada range-nya gitu ya? Ya, ada apa? Kayak golongannya, Golongannya. kelasnya, tingkatnya. Nah, pocong, kunti sama gendero itu paling rendah. Paling rendah. Paling rendah loh. Tapi Padahal ini ya maksudnya kalau kita lihat-lihat kayaknya dia Yang terkenal, yang paling Iya, tinggi. itu lo aja segitu nyereminnya kadang-kadang kalau kita lihat ya. Enggak sih, nggak pernah lihat kalau gua. Aku yang nggak pernah aku. Aslinya Kalau di Indonesia ngomongin tentang golongannya itu, kalau di Indonesia sendiri ada nggak yang paling tinggi? Yang menempati Indonesia kalau, gitu. Kalau sepengetahuanku kok gini. Paling rendah ya itu tadi Gundai. kunti, pocong, Ah. genderuwo. Lalu sedikit naik ke atas ada sedikit yang apa ya? Lebih tinggi kayak siluman. Oh, siluman Siluman- tingkatnya di atas itu. Siluman udah siluman itu bukannya itu siluman penjelmaan manusia kah? dia mix. Dong mix. Maksudnya kayak goyang. Iya iya iya. Nah, goyang itu kan dia memang wujudnya seperti manusia. Ah. Nah, tapi dia masuk kategori siluman, soalnya dia mix. Dan Oh. wujudnya kan Manusia. cuma kepala sama organ-organ tubuh. Iya iya goyang kayak gitu. Nah, dia memiliki energi yang lumayan besar, jadi masuk ke kategori siluman. Lalu selain siluman, ada yang memiliki energi yang positif, leluhur. Leluhur masuk ke tingkat Leluhur lebih tinggi. itu nenek moyang kan? nenek moyang. Nah, itu memang dikategorikan hantu. Makhluk halus. Makhluk halus berarti ya. Oh gitu. Iya 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 iya. Lalu sedikit naik lagi, itu yang lebih tinggi, golongan malaikat. Anjay. kategori Iya iya iya. para- Ya, intinya yang lebih sulit dijangkau. Iya iya iya. Lalu selanjutnya energi universe Tuhan. Oh, jadi sebenarnya siluman itu lebih tinggi dibanding hantu-hantu yang itu. Kayak Iya. pocong gitu. Tapi kan aku dengar biasanya siluman itu penjelmaan manusia ya. Kayak siluman entah kera putih terus kayak babi ngepet Iya, kayak iya. gitu. Oh iya, kalau babi ngepet itu masuknya apa sih? Siluman juga kah atau? Mungkin pertengahan ya. Oh, Nah, pertengahan. dia juga kan itu satu apa ya? Kayak ilmu, Hitam. iya ilmu ajian lah. Oh. Ajian yang ada di Jawa untuk mencari Nafkah. ya Iya, harta Oh. dengan cara dia menjelma menjadi bagian dari si makhluk halus. Kayak tuyul. Kalau tuyul kan pelihara, Berarti tuyul itu masuknya bukan hantu. paling ya kok sama lah, Tapi sama. Dari yang sama sih- pocong. Oh. Berarti yang bikin nyerem itu sebenarnya kayaknya ya ini mukanya. Kayak Ya. sosoknya doang. Hmm. Kalau secara energi mereka yang paling rendah ya. Nah, kalau kayak kan katanya pocong kayak kunti gitu kan apa namanya? Golongannya Rendah. ranknya terendah sendiri. Nah. Lah itu emang di negara lain tapi jarang loh di negara lain tuh. Kayak di apa namanya? Di apa? Agak kemana nih? Bukan di apa? Kita bisa melihat gitu loh. Maksudnya yang trending kan selalu Indonesia kalau masalah-masalah hantu-hantuan gitu loh. Terus kalau negara lain itu memang nggak ada kayak gitu, pocong, kunti. Emang kebanyakan kalau ilmu mistik itu di daerah Asia Tenggara, di Oh. Indonesia, Yang kuatnya itu ya. Filipina, terus ada Thailand. Oh, Thailand ada hantu, Pak. Pimek. Ada. Thailand kan juga kalau gua tahu ya, kalau secara dunia film bukannya filmnya Thailand horornya lebih ngeri daripada Indonesia. Nggak tahu aku. Aku nggak tahu film Thailand. Setauku gitu sih. Terus Jepang, dan Iya ya sih. intinya ya Asia itu, Asia Tenggara itu yang lebih banyak mengenal tentang mistik, Oh, tentang iya. ilmu mistik. Tergantung dia itu percaya apa enggak gitu. Dan Nah. terus kalau kayak di suatu negara ini sebagian kelompok itu nggak percaya tapi itu tetap dihantui apa enggak itu? Nah ini penyebab dihantui apa? Kan pasti ada sebab Percaya ya? akibat tuh. Oh iya sih. Maksudnya dia kan kayak sok-sokan mana yang namanya ini nah. Nantang gitu loh. Nantang. Itu dihantui apa enggak? Mungkin nggak dihantui, mungkin nggak dilihat sosok, tapi pasti ada dampak ke dia. Energinya. Dia sakit. Oh iya panas iya atau iya apa. iya iya. Oh kayak gitu. Terus Ini ya berarti tapi misalkan kayak misalkan di film ya, kalau di film kan kita lihat film barat itu biasanya The Conjuring itu loh. ya Nah, The Conjuring itu kayak The Nun juga gitu kan ya? Hah? Gitu-gitu Iya, kayak The gitu. Nun Nah. itu kan hantunya beda kan sama kita. Itu tuh ngaruh nggak sih misalkan gini nih. Kita kan di Indonesia.
karena kita mungkin dari kecil ya, dari kecil itu kayak bukan Hidup disugesti. dengan Jadi hantu. udah dikasih tahu nih waktu kecil. Kan suka ada kan jangan keluar maghrib Iya, nanti iya, dicolong genderuwo. Nah, itu Wewe tuh gombel, Pak. Nah, wewe Wewe gombel. gombel. Itu tuh ini enggak sih membentuk apa ya? Jadi energi itu membentuk apa yang kita pikirkan enggak sih? Iya, jadi di sekeliling kita itu kan ada energi. Nah, ketika kita ngelihat film luar, lalu kan kita akan tersugesti itu. Iya, Nah, dari sugesti itu mewujudkan sebuah wujud dari film itu dari energi-energi sekitar. Oh. Yang aslinya nggak ada, malah kita ketakutan sendiri. Nah, iya. Jadi energi itu menyerupai yang sugesti kita ya. Yang pikiran itu bisa mempengaruhi semua loh. Iya, berarti orang bule misalkan tinggal di Indonesia bisa lihat, soalnya sugesti dia taunya oh di Indonesia kunti ini. Tapi kayak gini, Pak. Di Indonesia rata-rata itu ya kayak hantu-hantu itu identiknya kayak yang mungkin karena mayoritasnya di Indonesia Islam. Nah, yang percaya lebih gituan kayak Islam kan. Ya. Lah terus justru ini kayak di luar tuh yang bikin hantu kayak denun ya kayak Conjuring tadi kok kayak dari agama Kristen kah Katolik kayak gitu. Kelompok Kristiani, Nasrani. Nah, terus itu emang denunnya hantu ah? Iya, denun itu Kayak pendeta biarawati gitu. hitungannya kan tapi tetap makhluk halus kan. Iya sih. Ya sama kayak gini. Oh, jadi hantu dari apa namanya? Hantu itu dari agama gitu kah? Ya bisa ngaruh nggak sih soalnya kan Oh. di Indonesia pocong itu kan diibaratkan bungkusan pocong itu kan bungkusannya ini kan dari waktu orang meninggal. orang Islam kan digituin kan. Terus di Cina itu ada vampir kan juga digituin kan. Iya. Maksudnya bentukan bajunya gitu. Terus di Eropa mungkin Ya itu yang ya, biarawati. iya biarawati gitu. Ngaruh nggak sih gitunya? Gini, jadi coba dari pemahaman tentang agama aku belum tahu ya, soalnya dari beberapa agama kan macam-macam tuh, Iya, hantunya macam-macam. tentang kehidupan Pemahamannya setelah kematian itu berbeda. Oh iya. Dari Islam, Hindu, Buddha itu berbeda-beda. Tapi coba kalau pakai yang universal, spiritual, ya itu kembali lagi ke budaya. Tentang apa sih yang dominan di sana? Cece, tapi kan kayak di luar negeri itu jarang ada budaya, Pak. Kan orangnya kayak Ada. introvert semua. Oh, ada. Tetap Ya ada lah. budaya itu pasti ada. Oh, gitu ya. Nah dari situ kan bisa masuk ke mindset kita. Oh gini, oh, ternyata setan itu gini. Nah, dari mulut ke mulut semua kan kayak serentak gitu loh. Iya. Itu tadi kan setan. Terus bedanya setan sama jin? Gini, jin itu kan makhluk yang memang sudah ada sebelum kita ada di Iya. dunia gitu. Oh, berarti setan sudah ada kita di dunia. Iyalah, kan setan lawannya Nabi Adam waktu itu. Jin atau setan ya? Iya, bedanya jin sama setan. Nah jin ya memang jin itu wes dalam artian dia ada kehidupan lah sama kayak kita manusia. Nah yang setan ini kan ya aslinya jiwa kita itu sendiri. Oh, setan itu jiwa kita. Iya, kayak lu kemarin. Anjay, Yang Tuhan kenapa? sama setan itu loh. Nah setan itu bisa di istilah lainnya itu iblis yang lebih tinggi lagi. Iya. Gitu. Ini anu ya apa? Lebih ke yang universalnya, bukan yang tadi ajaran yang mistiknya itu. Terus lebih tinggi lagi tentang apa? Jin ifrit. Ifrit apa? Itu kan cerita doang. Iya. Iya kayak. Terus ya itu tadi sih. Jin, setan itu jin ya memang dari awal dia lahir ya gitu. Dia hidup di dunia seberang. Oh, jadi nggak ganggu. Dimensi berbeda. Ya dimensinya berbeda. Beda sama orang yang mungkin meninggal lalu dia mewujudkan Setan. ya kayak gitu. Itu kan jin korinnya. Oh iya. Jadi manusia itu memiliki, kalau di ajaran Jawa ada sedulur papat kali papancer. Oh, apa Pak? Ada ini Pak. Mempunyai saudara 4. Oh, saudara jadi 4. Nah ketika kita mati itu ada satu jin korin yang masih tersisa di dunia, yang ya masih aktivitas seperti biasa gitu. Memori tentang kehidupannya itu masih terus terulang di jin korinnya tadi. Nah, terus kalau kayak setan bentuknya kan kayak pocong. Nah, terus kuntai. Terus kalau jin itu bentuknya manusia kita diri sendiri gitu. Macam-macam.
Macam-macamnya gimana itu? Ya ada yang kayak manusia, ada yang manusia terus kaki kuda atau apa gitu. Ya macam-macam. Anu Pak, apa yo? Centaurus. Dark Knight kalau hero di Marvel Superman kayak gitu. Kayak di Bodo Narnia juga itu berarti. Ya, Centaurus namanya. Anu ya, berarti itu jin. Ya dia mungkin di film itu ya, misalkan yang kenapa muncul sosok fiksi yang Kayak gitu. yang badannya kuda, badannya kuda, kepalanya setengah kuda setengah manusia. Iya, Mungkin mereka juga tahu dari Jin itu. Bisa lihat itu ya. Iya, bisa jadi. Terus emang pernah dilihatin gitu Mas Ngap sama kayak ya itu setengah kuda Sering. setengah manusia. Ya sering. Anjay, kayak lihat film Narnia ya, Pak. Ya beda lah. Ya aku diketahui ini nampakannya di Narnia aja, Pak. Yang kita lihat normal ya. Iya, nggak bisa lihat kayak gitu soalnya. Mungkin itu yang dilihat sama Mas Effendi waktu ketemu kayak gituan. Nah, tapi menarik tentang mistis ini, setahu gue di Amerika Latin itu ada kayak gitu juga, tapi Brasil. Iya, kayak di Meksiko gitu, kayak apa ya, ilmu hitam mungkin ya, yang dia bukan menyembah patung sih lebihnya, pokoknya dia kayak mantra-mantraan gitu tuh, masuknya kayak dukun atau gimana sih? Pakai mantra. Mantra itu kan sama kayak doa. Mantra Ya, doa. sama kayak doa, cuma kan ya sama-sama mengucapkan suatu pelafalan tertentu yang ditujukan untuk apa gitu kan. Ya sama kayak doa. Tapi kalau di Jawa kan mantra, ya pakai bahasa Jawa gitu kan. Nah, kalau mungkin di agama-agama lainnya ya pakai ajarannya itu kayak Islam mungkin untuk apa gitu kan. Kayak apa namanya? Tadi kan katanya di manusia itu jin ada 4. Bukan Maksudnya jin, yang apa namanya? saudara. Ya, saudara kita itu kan dibentukkan jin katanya. Ya. Ya, terus kayak gitu itu apa mangga? Sama kayak nerawang gitu nggak sih? Apa? Ya apa yang ngomongnya ya? Setiap orang ada perewangan nih. Iya enggak? Iya enggak? Ya. Itu apa dia itu bisa nggak ngejailin kita atau enggak dia Ya, enggak, dia bisa membantu kita untuk ngapain gitu loh. Gini, mungkin pernah mendapat kejadian kayak pakai feeling. Feeling Aku good. nggak mau masuk ke ruangan ini. Mungkin ada apa gitu. Nah. Nah, secara nggak sadar yang menolak atau yang memberikan Dorongan itu. itu yo si Oh sih gitu. itu. Berarti itu jin yang bersama kita. Ya setiap manusia memiliki pendampingnya masing-masing, memiliki Ya kan ada di Al-Qur'an. masing-masing. Ya, Setiap manusia diciptakan itu apa namanya? jin. Berdampingan. Ada Berdampingan. jinnya. Cowok cewek gitu loh, Pak. Ya, Ya apa sih namanya? ya, betul. Nah, berarti jelas ya, berarti sebenarnya bisa sosok-sosok hantu dari luar Indonesia bisa masuk ke Indonesia karena mindset kita sendiri berarti. Ya, balik ke Gimana kalau kita mikirinnya hantunya ini ya nanti keluarnya hantunya gitu. Kayak Misalnya hantunya ya biarawati gitu ya nanti munculnya biarawati. ya seru paling ya kayak gitu. Ya seru sih, jadi hantunya di Indonesia lebih universal. Lebih melebar kemana-mana. Iya. Kayak kalau ini kalau kan di Indonesia ada Pulau Bali, Pak. Nah itu kan tradisinya masih pekat ya. Katanya kalau orang bisa ngerasain mulai masuk daerah Bali itu bisa ngerasain hawa-hawa gitu kan. Ya memang di Bali adalah pulau yang luar biasa, istimewa. Namanya ada istilah itu ya, Dewata. Iya, Pulaunya Dewata, para Pulau dewa. Dewata. Pulaunya para dewa. Pernah aku sekali ke sana coba. Ya memang ada energi yang luar biasa di sana. Soalnya penduduk Bali mayoritas memiliki itu ya menghormati para leluhurnya. Iya. Jadi itu energinya terbentuk sendiri ya. Iya, terus sering memberikan sebuah penghormatan sesaji untuk makhluk hidup kayak pohon atau apa. Iya. Itu kan sebetulnya menghormati toh, memberikan penghormatan karena dia bisa memberikan oksigen lah atau apa gitu. Di hotel pun gitu loh. Nah terus di Bali kan ada setan yang terkenal. Itu setan, itu setan nggak? Apa ya? Yes, langsung aja sebut Lea gitu ya.
Ya. Kayak nggak bisa setan gitu. Nggak usah. Oh, apakah beda jenisnya? Mungkin sedikit berbeda. Tapi tingkatannya di mana tuh berarti? Udah lumayan tengah-tengah lah. Siluman berarti. Ah. Oh. Lea itu yang giginya panjang tuh. Itu barong. Oh, Nah, itu aku barong. nggak tahu makanya benda Lea gimana. Untuk Lea Kalau yang pernah lihat. belum pernah lihat sih, tapi ya agak mirip sih mungkin. Soalnya aku pas barong atau? kesana pernah sekali ke Bali bu masih belum bisa lihat, masih awal-awal yo banyak lika-liku kehidupan. Tapi katanya kalau di apa namanya sama Lea di ancelep apa namanya? Tempel. Tempelin. Ditempelin bisa meninggal. Ya pasti. Iya, kenapa itu? Coba, ayo. Ya mungkin energi kan dia Terlalu udah besar. masuk, ya terlalu besar. Oh. Iya. Bener sih. Tubuh kita udah gak bisa nerima energi. Nggak bisa nampung lagi Oh, energi gitu kita. ya. Heeh. Masuk akal. Nggak bisa Lea itu nggak bisa keluar Bali. Apa harus di Bali, lingkup Bali? Konon pernah ada cerita nggak bisa keluar. Oh, berarti kalau kayak kita ketempelan Lea, kita dibawa keluar Bali, keluar gitu. Iya. Oh, berarti ini ya. Oh iya. Ya mungkin karena levelnya dia bukan Universal. bukan level yang terbawah. Mungkin karena levelnya dia siluman jadi kita nggak bisa nih, misalkan kita lagi ketakutan, misalkan kita bayangin Lea itu bisa nggak? Dia muncul. Bisa sih. Bisa. Oh, masih tetap bisa ya. Anjay. Cuma energinya yang bisa kerasa. Wah, mantap lah. Emang Bali itu kayak gitu ya? Nggak tahu. Apa namanya? Enggak, itu pohon apa sih yang tempat buat mayat itu? Ini Itu di Bali. ini kan orang tua aku 4 tahun dulu kerja di Bali. Ini yang tahu orang tua aku ini apa ya pohon? Pohon yang wangi bukan? Bukan tempat buang itu. Jadi kan di Bali kayak orang yang nggak punya itu bukan kalangan kayak agung gitu loh. Dia kan ngabennya nunggu masal. Jadi nggak satu-satu. Nah itu sebelumnya dimaben kan dibuang di situ dulu katanya. Itu pohon apa ya namanya? Kayaknya pohon yang wangi itu deh. Nggak tahu bang enggak ya. Iya, kayaknya pohon yang wangi itu Nah kayaknya. katanya temanku itu aku diceritain guru sih. Kakak kelasku ngambil apa namanya itu barang di situ. Terus dibawa sampai mau ke Malang, tapi masih di Jember apa di mana itu loh. Lah dia itu kerasuannya nggak tahu kerasuan apa. Kalau dia nggak mau mengembalikan barang itu, dia akan mati di tengah jalan. Dia kerasuan apa coba? Mana? Kayak gitu. Iya penuh di situ sih. Bisa dibawa ke sini berarti, bisa ke Jawa loh. Bisa, soalnya kan dia bawa. Oh Dia iya. bawa rumah. iya. Dalam artian seperti itu. Bawa rumahnya, yaitu dia bisa menempati itu. Oh iya. Iya sih. Nah, ngomong-ngomong tentang bawa-membawa gitu, gue penasaran jadinya ini sosok Barong. bukan penguasa laut tersan siapa sih? Nyi Roro. Nah, kalau Nyi Roro Kidul itu masuknya apa itu? Makhluk halus kah Siluman. atau siluman kah atau gimana? Aku agak lupa ya tentang ini. Yang aku tahu dia itu seorang ratu kalau nggak salah. Itu memang dulunya memang dia Ada. hidup sebagai ratu. Ya dulu seorang manusia. Oh. Terus kalau nggak salah kenapa gitu sampai dia bertapa di salah satu pantai di selatan. Setelah itu Bapak lupa sih aku tentang Ceritanya itu. ibunya itu. Terus sampai sekarang itu dia masih menjabat Ratu Pantai Ratu Selatan. Pantai Selatan. Terus emang kalau pakai ijo ditarik ke gitu kan? Gini ya, Ibu Ratu itu Sebentar. Kayak dulu yang orang mau nyerbu Nyi Roro Kidul itu, Pak. Tahu, Pak? Oh, enggak tahu. Iya, Gimana? tahu. Ceritanya, Pak. gini. Ibu Ratu itu Bisa-bisanya. sebetulnya baik. Ah. Ibu Ratu itu nggak sampai sejahat itu ngambil orang gitu. Nah, Yang ngambil itu para pasukannya. Pasukannya nih. Ya, prajuritnya jadi gitu ya? Emang kebanyakan pasukannya bisa menyerupai Manusia. beliau. Oh. Jadi kamuflase. banyak orang yang anggap itu beliau kayak gitu. Loh, tapi pasukannya itu berarti masuknya ke jin atau Iya, para jin. Oh. Ya memang laut itu kan tempatnya para jin. Oh, laut. Kalau dalam Iya, Pak. Al-Qur'an kalau nggak Iya. salah aku pernah lihat. Nah, untuk kasus tentang yang pakai hijau atau apa, Mau nyerbu loh. itu kan gini toh, di pantai selatan kan memang apa ya, kayak strukturnya lebih dalam gitu loh. Nah, Iya. semakin dalam kan
pandangan semakin kayak hijau. Kabur. Nah, takutnya kalau memang sudah Tidak terlihat. keseret terus para tim penyelamat sulit nyari. Oh, secara logikanya Secara seperti logika itu. gitu, Masuk akal. Logika. Kayak memang Ah. Bunyai suka warna hijau gitu. Iya. Tapi Bunyai nggak terlalu apa ya, Iya. nggak sampai sejahat itulah. Soalnya Bunyai sosok leluhur Nusantara yang menjaga anak cucunya di Pulau Leluhur Jawa. Nusantara. Di Indonesia cuma itu Nyai Roro Kidul. Banyak. Ada Ki Malang ada. Oh, Ki Ageng Grebek itu. Ki Ageng Grebek. Oh, ya, itu salah juga satu anu. para leluhur. Terus ya banyak sih. Kayak Grebek, Pak, ke rumahku ya. Enggak mau. Mas apa? Ngomong-ngomong Ratu Pantai Selatan, kalau nggak salah dulu kan ini ya itu pernah ada filmnya kan? Film apa? Susana itu pernah meranin Oh, dia iya kan? Susana. Oh iya iya. Nah, ngomong-ngomong tentang Susana ini kan sosok manusia yang Ingin menjadi nggak tahu kenapa dia terinspirasi. punya aura yang berbeda aja gitu. Kalau gue denger katanya dia kalau setiap meranin sesuatu kayak itu bisa masuk ke dia gitu. Itu tuh oh ya, suster ngesot. itu artinya berarti dia menyerap energi itu. Pasti. Anjay. Dia menyerap energi yang bisa paling mirip lah kayak gitu. Dan kayak mungkin istilah aneh kesurupan lah kayak gitu. Tapi masih sadar. Nggak sampai dia nggak sadar total itu, nggak kesurupan kan sudah nggak sadar total tuh. Berarti kesurupan itu intinya ya menyerap energi itu ya. Kesurupan itu gini. Kesurupan diambil dari kata surup. Maghrib. Sore. Maghrib. Transisi Senja berarti ya? transisi Senja. dari terang ke gelap. Iya. Nah, kalau dari ilmu psikologi, Surup, kesurup. kesurupan itu adanya suatu ledakan molekul ion dalam otak. Jadi mungkin kebanyakan pikiran lah atau sedang apa, nah itu meledak sampai dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Nah, kalau dalam pandangan mistik ada suatu energi lain yang masuk dalam tubuh yang dalam arti mengontrol, mengambil Iya. alih dan gitu sih. Oh enggak, seumur hidup enggak pernah loh. Coba. Kesurupan. Enggak usah. Adikku pernah enggak ya? Oh enggak, waktu itu malah waktu adikku sunat, Pak. Kok tiba-tiba orang tahlil kesurupan ya? Oh. Aneh ya. Iya sih. Kesurupan satu Bali katanya. Malah. Hantu Bali. Kok Bali Banyuwangi? Oh, Banyuwangi. Kan dekat sama Bali ya. Tapi kan beda ya. Banyuwangi Bali ya. Sedikit sama sih. Banyuwangi kan masih ikut budaya Jawa kan? Ya mungkin Tapi, karena ya, transisi berdekatan sih. transisi. Itu yang mirip-mirip. Iya. Iya dulu temen gue waktu itu pernah hilang. Jadi ceritanya gini. Tahun 2018 kayaknya. Iya 2018 pokoknya gue perpisahan SMA, gue jalan-jalan ke Jogja kan dari Karawang. Iya. Itu kita ke pantai. Parangtritis. Bukan, namanya itu Pantai Selatan yang pasti, tapi nama pantainya itu Balai Kambang. Pantai Bukit Cemara atau apa. Jadi banyak pohon cemara tuh di situ dikelilinginnya. Nah, temen gue itu nggak tahu tiba-tiba saat di pantai itu dia hilang. Nah, terus. Nah, setelah hilang ternyata dia ditemukan di Tengah laut. bukan, dia Menampakkan diri. menampakkan diri di polsek terdekat. Nah, berarti gitu kan artinya ya kalau gue dengar ceritanya itu antara dari pantai tersebut ke Polres. kantor polisi terdekat lah hitungannya ya. Itu jaraknya sangat jauh dan mustahil untuk ditempuh jalan kaki dalam waktu ya sekitar 3 jam 2 jaman lah. Nah, itu tuh artinya ada yang bisa membawa ini dong. Membawa seorang manusia Tubuh kita. Iya. Ya ada kasus tentang itu sih. Yang apa? Bus yang tiba-tiba di hutan, tengah hutan. Padahal jalan itu nggak memungkinkan bus besar itu lewat sana. Soalnya gini sih. Dunia gaib itu nggak ada batas tentang waktu dan tempat. Dia bisa langsung mungkin ada portal yang membuat dia bisa sampai ke sana. Dengan cepat gitu ya. Jadi nggak ada batasan waktu dan batasan tempat. Ya kayak infinity mungkin ya. Oh, Infinity War. Berarti dia jadi misalkan kita di sini nih ya. Kita masuk ke dimensi lain berarti hitungannya. Iya. Terus tiba-tiba kita bisa langsung di alun-alun gitu. Iya bisa. Tanpa sadar. Nah, ngomong-ngomong tentang ini lu pernah denger ini enggak? Doctor Strange. Segitiga Bermuda.
Oh. Yang katanya ada pesawat hilang, Iya, ini setiap hilang. bukan pesawat toh, pokoknya setiap Kapal yang yang atasnya satu. lewat situ Ah, hilang. Itu tuh masuk dimensi itu juga nggak sih? Iya pasti. Tapi kan nggak kembali. Iya, dia udah mungkin sudah di alam lain, tapi dia masih hidup mungkin. Oh. Tapi ya itu dia sebuah portal besar gitulah yang bisa masuk ke portal keluar di alam lain. Tapi semisal kayak gitu kita ngerasa nggak sih? Kayak Iya. kita tetap aja di dunia terus tapi Ah. padahal kita sebenarnya udah Udah di situ. dimensi Ah. lain gitu. Iya, kadang tersadar, kadang enggak. Oh bisa gitu. Ya berarti ya Nggak enak ya. ya ini ya berarti kita bisa nggak sadar pandangan kita ya pandangan normal gitu. Iya, Tapi ternyata kita ada di dimensi lain. di dimensi lain. Heeh. Ada yang aware sama keadaan lingkungan. Oh ternyata wis kayak gitu loh. Oh. Tapi kayak itu loh Pak, orang meninggal. Kenapa tuh orang meninggal? Katanya kan pertama nggak sadar kalau dia meninggal. Iya kan? Masa Ya? sih? Iya. Iya. heeh. Terus kenapa dia di rumah tiba-tiba rame gitu loh? Ya Ya itu, aku soalnya tahu di film itu loh. Film apa ya? Kemarin film tahun kemarin loh Mas ya. Rumah tak kasat mata. Iya. Rumah tak kasat mata. Anak kecil pokoknya meninggal. Anak kecil. Dia itu ini kena paku loh meninggalnya. Gue nggak suka nonton film hantu sih tadi. Enak ini. Sama. Nggak suka. Gue terakhir nonton film hantu itu ini Insidious doang. Yang terakhir Insidious itu hantu ya? hantu itu. Hantu ya? Insidious Last Key itu juga terpaksa gue. Karena mantan. Iya. Alah. Kalau nggak itu gue nggak pernah mau nonton film hantu. Karena ya itu tadi gue nggak mau sampai punya sugesti itu. Ah iya iya. Karena yang gue takutin ya, misalkan gue punya sugesti itu, nanti ya kita nggak tahu lah ya. Kayak tadi kata Mas Effendi kan, karena sugesti akan merubah apa energi itu menjadi apa yang kita pikirkan kan. Loh, kayak gini. Nah, itu kan sugesti ya. Hmm. Lah waktu aku ke Bali, tour guide-nya Bali kan cerita waktu di Tarik Kecak ini mana ya? Uluwatu. Dia itu kayak jurang gini, Pak. Bagus, pakai lihat senja ngopi gitu bagus. tapi jurang. Kalau kita itu pikiran kosong ya. Enggak mikir apa-apa pikiran kosong. Tiba-tiba di depan kita itu kayak pintu menuju surga. Padahal lu langsung mati ke jurang. Ini gimana ya? Padahal kita nggak mikir apa-apa. Kita sugesti nggak apa-apa loh. Apa? Itu satu kelompok kak? Enggak, orang satu tok. Orang satu toh. Kita mikir gini, Ya, nggak memang mikir apa-apa. Mungkin tempat itu memiliki energi besar. Jadi meskipun kitanya udah nggak pengen mikirin yang aneh-aneh, tapi di tempat itu wis sebuah lokasi yang energinya wis besar. Mungkin udah banyak merenggut korban atau jiwa dan lain-lain. Nah itu yang membuat pandangannya wis kayak ya itu sih, mungkin pandangan kosong itu bisa, Langsung pintu surga loh. pandangan kosong itu wis bisa apa, intinya wis gak bisa dikontrol lah. Oh. Soalnya mungkin wis apa ya, halusinasi. Halo. Kalau kita halo gimana? Terus kalau habis diceritain gitu, aku langsung waktu keluar tuh dari masuk mana? Dari pertama masuk aku selawat tuh. Enggak berani apa-apa ya, enggak berani pikiran kosong, guys. Selawat. Iya sih kayak gitu suka apa? Iya, aku ya juga takut nih tiba-tiba. Iya. Wah, pintu surga. Bayangin tiba-tiba depan Pintu surga aja nggak pernah lihat kayak gimana, tahu-tahu ada pintu surga anjir. Ya aduh parah banget sih. Terus kayak di pantai Bali gitu ada yang jaga. Karena kalau di pantai selatan Nyiroro. Ya iya, jadi ibunya itu apa, penguasa laut dari ujung pulau Jawa Barat Sampai Jawa Timur. sampai Bali. Oh, yang Bali. Jadi orang Bali juga masih memiliki kepercayaan Nyi Roro tentang Ibu Ratu. Tapi kan ya itu sih ya, istilahnya wis berbeda-beda lah. Berarti ini istilah penamaan. karena hitungannya kan gini. Pulau Jawa sama Bali kan masih hitungan masih di Deket lah. selatan kan. Dulu ini. secara kan masih nyatu loh. Iya. Terus ada sebuah legenda yang membuat Pulau Jawa sama Bali itu pecah. Nah, kalau di Indonesia sendiri tempat yang paling apa ya? Tempat berkumpulnya orang apa? Makhluk-makhluk halus itu gimana? Tempat upacara. Kalau di Indonesia pokoknya jadi kayak pusatnya lah. Pusatnya Ibu itu kotanya lah gitu ceritanya. di Alas Purwo, Banyuwangi. Banyuwangi. Oh iya Banyuwangi. Iya sih banget ya Nah, berarti di situ Banyuwangi. memang katanya banyak apa ya, berkumpulnya tuh di situ, satu tempat itu. Alas Purwo. Emang Banyuwangi kayak itu, Pak. Orang Banyuwangi kan terkenal membunuh tanpa menyentuh. Ya. Apa? Membunuh tanpa menyentuh.
Ditakuti orang Madura katanya lo orang Banyuwangi. Katanya tapi aku nggak tahu lagi. Membunuh tanpa menyentuh. Santet. Nah itu. Santai. Gini, sampean di kosan sendiri nih kan ya. Kamu kan ya, Ya diem lah, gimana ngap? Tan. Dari parkiran sampai ke sini tadi lo. Enggak dari parkiran tuh ya, dari awal masuk rumah itu. Oh, perumahan juga ini. Ya kalau menurut gue daerah sini emang mungkin Singup gitu ya. ya karena mungkin Ya. pencahayaan kurang ya kan. Oh. Bisa jadi kan gitu ya. Ya. Kan kalau menurut gue sendiri. Karena kan ibadah kan masuk kategori itu ya, yang memiliki energi positif. Ibadah terus Pak, makanya Pak. Lah ya aku Masjid nggak itu. kasih tahu sampean. Jadi ya itu sih, energi positif itu bisa kayak Nggak, ini saya nggak. apa ya, mengalahkan energi-energi yang negatif. Oh, Enggak. kita positif. Cuman gitu. Tapi ibadah itu bisa jadi negatif. Kok bisa? Memang sholat dasarnya positif. Kewajiban. Tapi ya? kalau kita sholat dengan Untuk suatu dasar hal. riya atau Oh, iya, sum'ah, iya. itu bisa Iya. jadi negatif. Dengan niatnya ya. Niatnya. Ngapain? Kembali ke niat ya. Enggak, maksudnya kayak di apa namanya? Di kosan gitu. Ya ada dari parkiran ya. Nah, Di situ. parkiran di bawah. Sampai itu tadi apa sih? Banyak sofa, ada sofa. Oh, ini Di bawah kursi-kursi. Oh, sini Bawah di kan nggak sana. salah. Ruang tamu nih. Kursi. Ada satu. Mungkin ini ya, mungkin karena sepi ya. Mencoba positif. Iya. Ayo silakan mencoba positif. Ya mungkin anu sih, nggak terlalu banyak ada hawa manusia sih. Iya. Iya. Heeh. Apalagi akhir-akhir ini kan. Hitungannya aja gua di sini sendiri berapa? Sebulanan ya? Enggak, katanya September rame, Pak. Ya September masih lama. Ya tapi gue bisa ini sih kalau Dipagari dengan Enggak. itu positif. mungkin gue kayak gini bakal tersugesti mungkin hanya beberapa hari gue hanya perlu kayak punya sesuatu yang baru dulu kan. Jadi misalkan hal misalkan yang baru. gue punya kepikiran yang baru beda udah hilang gitu itunya. Hmm. Ya, itu. Nah, ya positif aja lah. Emang Ya. setiap rumah tuh ada Ya ada emang. Ke rumahku lo ya Setiap ada. rumah ada. Santai. dari dulu sih. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, mungkin bukan hantu ya, makhluk halus yang paling berkuasa Bali. ada atau enggak? Makhluk halus yang ya istilahnya Raja, king, raja. king of the king lah. Raja. Nggak ada ya. Mungkin setiap teritorialnya pasti ada. Tapi kalau secara keseluruhan Enggak ada ya. belum tahu sih. Saling berantem nanti, Pak. Kalau Iya, iya. di Jawa kan itu, kalau leluhur yang paling berkuasa Nih orang Kidul. Yai Semar atau apa? Nyai Semar. Ki Lurah Semar. Bukan Semar ini kan? Semar Petruk yang ada Bagong dalam- itu kan? ada Oh, dalam- Semar Wayang. Nah, itu yang sangat berkuasa itu lah. Iya sih. Itu dalam pandangan Jawa, leluhur yang paling tinggi. Tapi setahu gue ya kemarin karena gue ngobrol-ngobrol sama om gue tentang wayang. Nah, Itu katanya wayang itu kan tokohnya diambil kebanyakan dari Hindu ya. Iya. Ya, katanya kalau si Semar, Gareng itu katanya Indonesia Jawa sendiri katanya. Jadi Punokawan itu memang pure dari Nusantara. Oh, jadi bukan dari empat sekawan pemahaman Hindu di Nusantara sama Hindu di India wis beda. Oh, iya Jadi, iya iya. Punokawan, Yai Lurah Semar, kayak Mahabharata Bagong, itu nih. Iya. terus apa Petruk sama Gareng, Gareng. itu di India nggak ada. Adanya cuma di Nusantara. Tapi kalau di Nusantara itu kayak Krishna itu ada. Ada. Tetap ada. Jadi kalau kata gue ya, jadi misalkan pepandangan gue paling kalau tokoh dari Hindu India tetap ada. Nah, Nah, ini ke tuh Nusantara ya? ini tuh ininya nasionalnya. Spesialisnya Ada Indonesia. Nusantaranya itu Ah. ada sendiri gitu. Apa? Ada identiknya itu, Iya. ada ciri khasnya. Ciri khasnya jadi itu. Nah, Ini. bicara soal wayang. Emang wayang itu like nonton harus sampai selesai ya? Iya. Kalau Oh. nggak Katanya selesai kalau iya ada apa-apa ya? Ya, gitu. gini tadi wayangnya ada wayang yang biasa sama wayang yang itu apa ruatan wayang ruatan jadi ya wayangnya ada itu sih apa kayak ritual khusus lah buat untuk apa gitu. Manggile. Ya wayangnya pertunjukan wayang ini ditunjukkan untuk ngeruat apa ya selamatan untuk Oh bersama iya, gitu lah. hajatan gitu. Nah, kalau yang selamatan ini itu pasti kalau nggak sampai selesai Nggak mau. bakal diikuti. Nah, itu. Kayak gitu. Enggak, itu berarti artinya
ini dong ada sesuatu hal yang Karena- ikut dalam hal itu. Karena wayang itu selain orang atau selain manusia yang nonton, juga dari kalangan para jin. Oh, Aku makanya dari dulu berarti dia marah ya kalau kita setiap kerja bakti bakti desa apa bersih desa. Di desaku kan ada itu Oh, ya. nggak berani aku nonton soalnya takutnya nggak sampai selesai aku kayak ya gitu. gua gara-gara kata-kata itu ini sih nggak pernah nonton wayang. Bukan sendiri ya, maksudnya nggak pernah nonton wayang karena ya takutnya misalkan ya nggak mau sampai kejadian lah hal kayak gitulah. Jadi ya mendingan nggak usah. Tapi Apa-apa. kalau kita nggak percaya kayak gitu ayo ya, Oh iya, Ya pasti akan itu Diikuti tetap. akan ada rasanya mungkin ya. akan ada dampaknya. Mungkin pas kita tidur mimpi atau mimpi sesuatu lah. Oh gitu ya. Nggak usah nonton Nggak apa-apa nonton. nggak nanti takut sampai anu ya. Nek dalangnya aku. Oh iya. Tapi kayak wayang gitu si dalangnya pernah cerita tentang Hindu-Hindu yang di India. Ya itu dari kitab Mahabharata Ramayana. Oh itu kitab apa Mahabharata ya? Iya. Saya kira film loh. Yap. Kitab yang jadikan film. Gimana? Itu visualisasinya. Berarti Pandawa itu dari India. Iya. Pandawa India. Pandawa Jadi kan Kurawa. dalam Hindu kan ada itu sih apa? Ada dua jenis kitab, ada Sruti sama Smriti. Nah, Sruti itu sesuatu yang didengar atau didapatkan dari apa wahyu Nah, dari pokok intinya yang jadi kitab utamanya umat Hindu, Weda ya. Nah. sama Upanishad. Nah itu dijamin keasliannya. Oh kayak like di Al-Quran. Kristen kalau di Kristen Bible. Ya, Oh, ya, asli. Bimbel Tahu lu apa, apa? men? Bimbingan Bible. betul. Bible. Apa Bimbel? Bimbel itu yang kitab murni sebelum dicampur-campuri kayak itu. Perjanjian baru, perjanjian lama gitu. Ah. Oh. Terus satunya Smriti. Nah itu kayak Ramayana, Mahabharata. Itu diciptakan oleh para cendekiawan Hindu, berasal dari Tuhan tapi buatan manusia. Ya. Kayak apa ya mungkin kalau dalam Hadis. Islam ada Al-Qur'an sama hadis. Ya. Iya. Hadis perilaku Nabi Muhammad. Iya. Kalau Al-Qur'an memang wahyu keaslian dari Tuhan kayak gitu. Ya itu mungkin ya menurut gua yang kayak kitab Mahabharata itu kan kayak dia lebih ke ini ya cerita gitu kan. Cerita. Nah, Wayang-wayang. tapi di cerita itu kayak ada ininya loh, pelajarannya gitu. Ya ada apa? Hikmahnya. Ada hikmahnya. Caranya berbeda gitu. Mahabharata itu kayak film, kalau yang di film ya Pak. Kalau Islam itu punya loh. Umar. Ya, siap. Umar. Ya sama, ya hadis benar kayak gitu, hampir Iya, kayak hadis. Tapi yang kayak apa namanya? Di Indonesia yang kayak percaya kepada budaya-budaya tradisi lama itu Islam sama itu loh, Hindu loh, kayak loh. Jadi kayak kalau yang kayak Protestan itu bukan rasis loh aku yo. Kayak Protestan itu dia itu ikut ke Orde Baru gitu loh, apa? Modern. Ini modern gitu ya. Enggak ada tradisi-tradisi gitu. Maksudnya enggak ngikuti. Kalau dalam Islam sendiri kan ya ada beberapa kelompok sing mungkin aliran kanan Ya enggak apa sebutnya. atau mungkin aliran kiri. Iya ya, kayak Terus ada yang memang dia masih mempertahankan budayanya Islam kejawen atau apa gitu kan. Di Hindu juga, di Hindu sendiri ya ada kayak memang Oh, kayak dia gitu Hindu ada ya? yang pure ke Hinduan. budaya India, Oh, terus India. ada yang Hindu kejawen gitu. Ya aslinya ya ada dua kelompok gitu loh. Ada yang memang dia hidup dengan agama dan berdampingan dengan budaya, ada yang memang pure agama. Iya. Ya mungkin kalau di Indonesia ini kan Kalau karena Kristen kan ya ada juga tuh. Iya. Kristen Jawi Wetan gitu. kejawen. Jawi Wetan. Enggak tahu aku. ya DKJW. inilah kalau menurut gue ya itu tuh kayak karena penyebaran di Indonesia kan Islamnya lewat budaya kan. Iya, yang Jadinya- perdagangan, Pak. Budaya. Ini Wali Songo kan. Ya kalau ya kayak wayang itu kan budaya, Satu, ikutnya budaya. Budaya buat menyebarkan agama. Menyebarkan. Jadi iya kayak dulu kalau nggak salah pernah denger ini deh gue yang katanya pertama kali penyebaran agama Islam di Jawa itu ada nggak tahu ini kayak sosok jin sama manusianya kalau nggak salah ya
Itu tuh dia bilang kamu boleh menyebarkan agamanya tapi jangan hilangkan budayanya. Kalau nggak salah ada Itu perjanjian Pak kayak Sunan gitu. Kalijogo itu Pak. Itu ya. Hmm. Nah, iya. Terus jangan agama lah. Saya nggak kuat ini. Iya. Panas aku. Buddhis sana yang Duh, kan semoga semua makhluk hidup dapat hidup bahagia ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, aku punya loh kaosnya loh. Jangan ngawur Anda ini. Terus kayak ngawur emang. di Papua yang jarang ada mistis-mistis itu kayak di Papua ya? Nggak tahu sih. Enggak kan? Jarang kan? Gak ada orang tahu. Mungkin mereka ada budaya sendiri. Enggak, mungkin karena kepedalamannya itu loh. Kayak lebih banyak suku. Budaya sih kalau kata gua. Jadi, Santai udah serang. kau putru di gini nggak santai loh. Aku nggak ngerti ngomong apa. Sis. Budaya. Tapi kok, oh jangan deh, jangan. Bahaya soalnya. Jangan ngungkit kosan gua. Enggak. Tapi ada nggak sih? Jadi kan orang luar budaya kayak gini. Kan katanya di setiap budaya itu mungkin ada makhluk itunya ya. Nah terus orang itu membawa budaya ini ke Indonesia. Apa makhluk itu nih juga ikut ke Indonesia? Sama kayak Makhluk zaman halus ya? penjajahan Jepang. Ada beberapa makhluk mitologi Jepang yang masuk ke Indonesia. Apa tuh? Ya nggak tahu namanya. Maka ada beberapa. Yang ikut ke Indonesia? Mungkin kuntilanak. Enggak, kuntilanak Indonesia. Tapi lu tau gak sih hantu di Jepang tuh juga ada tau hantu yang bajunya putih juga. Sadago. Nah iya itu. Oh, ya aku nggak Memang tahu. istilahnya berbeda-beda sih. tapi Istilahnya wujudnya berbeda-beda. sama, gitu kan. Oh gitu ya. Paling di luar itu pocong ya beda kayak namanya. Ya, Tapi pocong sama ya kayak seluruh dunia loh. Enggak lah. nggak semua. Kayak kalau kata gue ya itu karena muslim. Ya, Maksudnya karena pandangan Orang sekarang orang gini meninggal kan, itu. lu orang inilah. Misalkan lu tinggal di Eropa dari kecil sampai inilah. Lu kayaknya kalau ngeliat pocong ya biasa aja. Iya biasa. Ya, Ini apa sih? Sekarang gini misalkan kita ke mana? Ke barat, Ah, ke Eropa atau Amerika gitu ya. Iya. Ngeliat orang meninggal dipakein jas, terus tiba-tiba dia gentayangan, kita nggak takut mungkin. biasa ya. Dengan pakaiannya seperti itu bisa jadi kan? Oh iya. Tuh. Kalau kuyang tadi apa? Siluman ya? Kuyang itu nyubur ya. maksudnya Hantu baru. ya, enggak udah lama. Tapi kok trendingnya baru kemarin lusa kayak gitu loh. Media sosial. Ya. Oh iya sih ya. Itu emang hantu khusus. Oh khusus. Khas Kalimantan. Khas Nusantara. Tapi kok di Jawa nggak ada kok ya? Ada. Lu karena lu belum Ayo ikut. lihat. Guys. Tak ajak. Dek Dewan Daru. Dewan Daru. Suhat. So aku tahu, aku tahu kok. Ya lek dolan melo. Mau. Lah terus kayak jenglot iku. Ayo, hantu apa? Jenglot itu kan kalau di Nusantara sendiri, di Jawa sendiri kan Men tau jenglot nggak? pencapaian Tahu hidup, lah. pencapaian hidup kan moksa. Emang melebur secara jiwa dan raganya Raga. melebur ke semesta, Ya. hilang gitu loh. Lalu apa nek ngarani? Ketika si orang ini calon mau moksa, tapi dia mau melebur ya? memikirkan sesuatu, memikirkan duniawi, mungkin kayak Hartai sapiku kah? gimana, ya hartaku gimana. Ah. Nah itu menyusut, jadi dia nggak sampai Wah, benar-benar anjing, selesai kecil hilang, ya. jadinya itu kecil. Oh, berarti bentuknya orang iku aslinya. Ya memang orang aslinya. Tapi kan kalau jenglot itu di mananya bisa ketemu loh. Ya. Kalau orang yang beruntung, enak. Nggak tahu juga. Ya. Kalau Anda beruntung. Nah lihatnya di mana? YouTube kan? Itu ya bukan Iya beruntung sih, aku lah. dari YouTube ya. Kalau di YouTube ya
Iya ya. anu. Ya aku tahu nih di Nggak YouTube mau ya. komentar aku. Emang YouTube kayak gitu. Media sosial balik lagi. Karena media sosial kita bisa tahu ada hal-hal yang lain. Hal di luar nalar kita. Apalagi semakin banyak kan sekarang ya. Nah, sekarang kan lagi beberapa tahun terakhir kan lagi trending, bukan trending Booming. ya. Booming-boomingnya kayak film hantu gitu tuh. Kalau di dunia mereka gimana sih ininya? Kayak apa ya? Dia tuh- responnya gitu. Apa aku gini? Ayo ikut syuting nah. Ayo. Ya, iya bukan kayak gitu. Maksudnya dengan Terganggu apa enggak gitu? lagi diomongin lah istilahnya ya. Jadi banyak dirasa-rasan. banyak orang yang tahu. Itu tuh mereka kayak lebih apa ya? Terganggu kan? Lebih seneng atau gimana sih? Ya ada yang dia suka digibahin, ada yang Yang terekspos. ada yang enggak. Jadi mungkin ketika gini kan ya kita Gibah. secara nggak langsung lagi Gibahin dia. ngobrolin mereka. Ada Ya, yang ada suka. yang suka dia datang ikut nimbrung, Ini. ada yang Soalnya sekarang sudah enggak ada yang bulan nggak puasa, suka, Pak. kayak gitu kan. Biar ikut gitu. Kemarin kata Mas Effendi kalau bulan puasa itu setan diri sendiri yang dikurung. Iya, tapi kan Ya. kita sepahamannya orang di luar sana orang enggak mau. Ya kayak gitu. Cerita masa kecil itu aja. Iya, emang kayak gitu loh. Iya sih. Salah setan apa ya, Pak? Kasihan loh kayak gitu loh. Ya salah manusia lah. Iya sih, percaya enggak ya? Iya. Kayak Sering itu loh. undang-undang itu kan. Kayak yang di YouTube itu kalau kata gua mereka kayak malah nyari-nyari. Iya, kayak Cari Apa ya? sensasi. sini kau lah. Kayak Nantang. apa sih yang di Nantangin, YouTube nantangin. yang terkenal itu? Siapa? Ini kalau Risa, nggak Risa. salah, gue pernah lihat bukan yang istrinya pesulap itu loh. Oh, Risa. Iya, Risa. Bukan. Oh. Yang nggak kerudung. So, Pak Demian, Pak. Bojone Demian, Pak. Sarah. Sarah Sayanto. Oh iya Ah. itu. Itu nyari-nyari hantu jembatan Ancol segala, terus penelusuran tuh kan nama aja kayak nyari ribut kan? Iyalah. Ada kan gitu, ada yang suka, ada yang enggak. Iya, kan? ya tapi kan ya setidaknya mereka akan diam Menghormati. ketika nggak diusik kan. Ya kalau lu ngusik mereka sama aja. Kayak ya lu ke Madura sana lu ajak ribut anak Madura kan lu dikejar. Kayak gini. Itu ngerti Enchantress ah? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Saya tak pakai status. Enggak. Enchantress itu kalau kata gue ya, itu kalau lihat dari ceritanya ini Amerika Latin. Hantu kan? Apa ya coba? Itu bukannya ini ya aura. Tapi kan dia bisa keluar sendiri loh. Enggak tanpa dia apa? Memasukin jiwa ya orang. Ceritanya kan tuh Dewi dia. Iya sih. Ya kan? Dari masa lalu ya kayak sosok energi. Oh, energi ya. Iya, energi. masuknya energi itu. Terus Tapi- kesurupan. Tapi bisa kayak gitu loh. Yang terakhir waktu dia petir. Iya, yang goyang-goyang kan? Ah, Sama aja kalahnya sama orang gitu juga. Amerika ya. Amerika. Ini bawa kartu tarot. Emang mau dianu enggak? Enggak. Hah? Saya lagi nggak mau diapa-apain. Karena sendirian. Jadi kayaknya pembahasan tentang makhluk halus kayaknya sudahi sampai di sini. Misalkan kalian mau request juga. Kemarin ada sih temen gue request ya ini juga sih makhluk halus juga. Itu bisa DM aja lah ya. Kalau jelas. kalian pengen lebih apa ya, lebih benar daripada ke DM kita berdua, mending ke Mas Effendi. Mas Effendi di mana Twitter sama Instagramnya? Nurul Effendi. Twitter, Pakai Y. Khairul Effendi. Instagram Khairul Effendi. Foto profilnya tangannya tatuan. Wain. Jadi kayaknya sekian aja dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya semoga kedepannya kita bisa membahas hal yang lebih seru lagi di dunia spiritual dan tetap ikutin kita. Jadi gini uploadnya 2 minggu sekali ya. Jadi nggak seminggu sekali, jadi 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu lagi berarti. Ya, bukan 2 minggu lagi, 1 minggu lagi dah kan kemarin enggak. Oh ya, 1 minggu lagi. Nah, sekian aja dari Sound Sakerta Podcast. Gua Farel Aku Ar-Rahman bersama Al-Quran bersama teman kita Mas Effendi. Sampai jumpa di episode Spiritual Journey berikutnya.